New Straits Times NST, langsung sombong usai Harimau Malaya mengalahkan timnas Vietnam 4-0 di kualifikasi Piala Asia 2027. Mereka lalu membandingkan kemenangan itu dengan hasil laga timnas Jepang vs timnas Indonesia yang berakhir 6-0 untuk Samurai Biru. Duel timnas Malaysia vs timnas Vietnam itu berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025 malam WIB. Harimau Malaya menang telak 4-0. 4 gol Malaysia disumbangkan Joao Figueiredo, 49, Rodrigo Holgado, 59, Lavere Corbinong, 67, dan Dion Kuls, 88. Keempatnya merupakan pemain naturalisasi dan keturunan. 1. Harimau mengaum, Asia menoleh. NST langsung menurunkan judul dan ulasan bombastis mengenai kemenangan itu. Mereka mengklaim, saat sang harimau mengaum, tim-tim di Asia harus mulai menaruh perhatian. Saat harimau mengaum, seluruh negara Asia harus menaruh perhatian, menoleh, judul artikel NST, dikutip Senin tanggal 16 Juni tahun 2025. Dalam ulasannya, media berbahasa Inggris itu menyebut anak asuh Peter Ceklamovski mampu membuat Vietnam remuk selama 90 menit. Penampilan rancak itu sayangnya masih memiliki kelemahan. Ya, media itu sadar kehadiran pemain heritage atau naturalisasi memang menawarkan hasil yang instan. Namun, dalam jangka panjang, pengembangan sepak bola hingga akar rumput masih jadi tulang punggung. 2. Kemenangan Jepang jadi tujuan jangka panjang. NST lalu merujuk pada kemenangan telak timnas Jepang dengan skor 6-0 atas timnas Indonesia di matchday 10 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga itu, anak asuh Hajime Moriyasu tidak tampil dengan kekuatan terbaiknya. Kemudian, dibandingkan timnas Indonesia yang diperkuat belasan pemain naturalisasi, Jepang mengandalkan pesepak bola yang menimba ilmu di kompetisi domestik. Sekalipun ada pemain keturunan, mereka juga menempuh pendidikan sepak bola di akademi lokal. Program-program pengembangan tidak boleh dikesampingkan. Investasi di akademi-akademi, sistem sekolah, dan pemantauan bakat masih jadi tulang punggung progres yang sesungguhnya, tulis NST. Jepang memamerkan penampilan luar biasa, dengan memainkan tim yang semuanya hasil didikan lokal, tapi bukan tim terbaik, untuk menghancurkan Indonesia yang penuh pemain keturunan dengan skor 6-0, lanjut ulasan tersebut. Itu harus jadi standar terbaik. Itu adalah visi jangka panjang yang harus dituju oleh Malaysia, tutup media tersebut. Media Malaysia, One Football My, kesal melihat pemain naturalisasi timnas Malaysia tak sepenuhnya didukung supporter. Mereka lalu menyinggung soal sosok legiun asing di masa lalu. Pemain naturalisasi timnas Malaya terus mendapat sorotan. Mereka semakin diperhatikan usai menghajar timnas Vietnam 4-0 pada laga kualifikasi Piala Asia 2027, Selasa tanggal 10 Juni tahun 2025. 4 gol Malaysia disumbangkan Joao Figueiredo, 49, Rodrigo Holgado, 59, Lavere Corbinong, 67, dan Dion Kuls, 88. Kebetulan, mereka adalah pemain-pemain naturalisasi. Fakta tersebut tak membuat sebagian supporter Malaysia senang. Mereka justru kurang suka karena bukan pemain-pemain liga lokal atau berdarah asli Melayu yang mencetak gol. Itulah yang membuat One Football My kesal. Mereka tak habis pikir ada supporter yang tidak gembira dengan kemenangan timnas Malaysia. Ada segelintir supporter Malaysia mengatakan mereka tidak gembira dengan kemenangan Malaysia karena bukan orang lokal yang main dan jaringkan gol. Cuit akun X @onefootballem, dikutip Sabtu, tanggal 14 Juni tahun 2025. Akun tersebut lalu mengingatkan dahulu timnas Malaysia juga punya striker hasil naturalisasi bernama Mohamado Soumaré. Supporter yang sama disebut-sebut tidak protes ketika pria berdarah Gambia itu mencetak gol. Dahulu gol Soumaré itu, apakah dia orang lokal? Sekadar bertanya, apakah Soumaré ada darah Malaysia? Cuit akun tersebut, sekadar informasi, Soumaré telah berkarir dan menetap di Malaysia sejak 2012. Ia baru dinaturalisasi pada 2017 lalu mulai membela Harimau Malaya pada 2018. Bisa dibilang, pria yang kini berusia 30 tahun itu memenuhi syarat naturalisasi dari FIFA. Sedangkan, sejumlah pemain naturalisasi di tubuh timnas Malaysia saat ini tidak jelas asal-usulnya.
Darah keturunan mereka dipertanyakan karena sebagian besar berasal dari Amerika Latin yang tak punya sejarah dengan Malaysia seperti halnya Indonesia dengan Belanda.